Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindiani dari Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan NIM 231110301008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian yang diberikan oleh Pak Ilham Zulfahmi pada mata kuliah Ekologi Perairan. Berikut adalah jawaban untuk soal-soal yang diberikan. Nomor 1. Bagaimana hubungan antara relung habitat dengan pertumbuhan organisme akuatik? Relung habitat mencerminkan peran ekologis spesifik suatu organisme, termasuk sumber daya yang digunakan, interaksi dengan lingkungan, dan toleransi terhadap faktor abiotik, misalnya suhu dan salinitas. Organisme akuatik yang hidup dalam relung optimalnya biasanya menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik, karena tersedia cukup makanan, tempat berlindung, dan kondisi lingkungan yang sesuai dengan relung ini tergantung. Misalnya akibat kompetisi antar spesies atau perubahan lingkungan pertumbuhan organisme yang dapat menghambat. Sebagai contoh, ikan kakap ekor kuning menunjukkan pertumbuhan optimal di terumbu karang yang kaya akan plankton dan substrat berlindung. Nomor 2, soalnya sajikan contoh kasus kompetisi antar spesies ikan dalam merebut relung habitat. Kasus kompetisi yang sering terjadi adalah antara ikan kerapu dan ikan kakap merah di terumbu karang. Kedua spesies ini bersaing untuk mendapatkan tempat berlindung di karang dan mangsa seperti ikan kecil. Indikasi kompetisi ini dapat dilihat dari antara lain perubahan pola distribusi spasial spesies, misalnya satu spesies mengalah untuk mendapatkan relung baru, dan penurunan populasi salah satu spesies di area yang padat kompetisi. Gangguan perilaku seperti peningkatan agresivitas. Soal nomor 3, adakah hubungan antara derasnya arus di hulu sungai dengan jejaring makanan di sekitarnya? Jawabannya, arus yang deras di hulu sungai membawa sedimen, nutrien, dan bahan organik ke area hilir yang menjadi sumber energi utama dalam jejaring makanan akuatik. Namun, jika arus terlalu kuat, substrat dasar dapat terganggu, yang mengakibatkan merusaknya habitat organisme bentik seperti larva dan serangga atau moluska yang menjadi makanan ikan. Sebaliknya, arus moderat seringkali meningkatkan produktivitas primer dengan mendistribusikan nutrien secara merata. Soal nomor 4, bagaimana strategi adaptasi hewan akuatik dalam menghadapi perubahan salinitas di daerah muara? Jawabannya, hewan di daerah muara memiliki kemampuan osmoregulasi untuk menyesuaikan kadar garam dalam tubuhnya. Seperti contohnya ikan Euryhaline, misalnya bandeng, yang dapat hidup di air tawar maupun di air laut dengan mengatur fungsi insang dan ginjal untuk mengontrol ekskresi ion. Dan moluska seperti kerang memiliki mekanisme menutup cangkangnya saat salinitas ekstrim untuk mencegah kehilangannya cairan. Soal nomor 5, adakah perubahan tingkah laku kawin jika air sekitar menjadi lebih keruh? Jawabannya, kekeruhan air dapat mempengaruhi sinyal visual yang digunakan dalam perilaku kawin. Contohnya pada ikan siklit, yaitu ikan karang hias, air yang keruh membuat ikan betina kesulitan mengenali warna tubuh jantan sebagai indikator kualitas genetik. Akibatnya, ikan betina mungkin memilih pasangan secara acak atau menunda kawin. Selain itu, spesies yang bergantung pada komunikasi visual dapat beralih ke isyarat suara atau sentuhan untuk proses kawin. Baiklah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.